satu satu cek sudah. Shalom dalam tahun penantian ataupun persiapan. Maka masuklah kita dalam bulan ini. Bagaimana harus selalu siap sedia, selalu siaga. Saya pernah sebutkan beberapa kali, saya percaya beliau tidak keberatan. Saya sangat terkesan dengan seorang rekan saya di Bali ini. Namanya beliau pendeta siaga waspada. Jadi kalau Bali siaga waspada gitu ya. Saudara, di dalam firman Tuhan saya peringatkan Tuhan Yesus Matius 24 ayat 4. Waspadalah. Karena apa saudaraku? Iblis menyaruh seperti malaikat terang. Akan ada guru palsu, nabi palsu, pengajaran palsu. Dia adalah ahli dalam deception, penipuan. Karena itu saya percaya waktu iblis pakai ular tidak mengerikan, menjijikkan seperti sekarang, tapi pasti sangat menarik. Dan dia sudah berteman dengan Hawa. Nah kemudian di dalam Matius 24 ayat 42, siap sedia seperti tentara. Rasul Paulus adalah seorang tentara Romawi. Dia dilatih sebagai tentara, saudara. Kalau ini istilahnya semua istilah tentara ya. Waktu pertama kali saya pergi ke Israel, saya diperingatkan oleh guide, Anda jangan yaitu tersinggung. Kalau kami semua dilatih secara tentara dan akan melihat Anda dengan curiga. Ternyata saudaraku merugikan mata saya sipit. Sebab dikira Red Brigade saudaraku yang dari Jepang yang menyerang Israel itu. Tetapi mereka sudah beritahu jangan tersinggung. Karena mereka selalu siap sedia. Demikian juga bagaimana ada bahaya di depan seperti orang-orang Korea Selatan. Mereka semua harus wajib militer. Ya, kalau Israel karena jumlah lebih sedikit, pria wanita latihan jadi wajib militer. Tetapi Singapura dan Korea Selatan itu belajar Israel wajib militer. Demikian juga sebagai umat Tuhan, kita harus selalu siap sedia. Saya ingat bagaimana seorang militer itu berbeda. Saya punya seorang teman yang dia itu dulu bais ya. Dia kolonel dan akhirnya jadi pendeta. Dia peringatkan kita tahun 98. Kok aneh ya Ambon ini sekarang? Anda nggak lihat apa-apa Pak. Perhatikan ya. Marka jalan, bukan marka jalan, itu nama jalan. Itu warnanya hijau. Maksudnya apa? Buat kita apa artinya itu? Tapi dia seorang intelijen, seorang bais, dari bais. Tentu saja sudutnya, pandangnya beda dengan kita. And you know what happened tahun 99? Kita dibenturkan satu sama lain, sesama bangsa, sesama saudara. Mereka sudah bisa lihat kenapa 911 terjadi di New York. Kenapa 7 Oktober terjadi? Karena mereka tidak percaya intelijen. Mossad sudah memberitahu kepada CIA, mereka tidak anggap. Dan merasa hebat Mossad, 7 Oktober mereka kecolongan. Karena itu kita belajar saudaraku, keluargamu mau dihancurkan, hidup mau dihancurkan, hati-hati. Yang pertama, waspada. Kedua, siap sedia. Tentara kalau jaga malam tertidur, hukumannya waktu perang, bisa hukumannya mati. Kenapa Kapten boleh bawa pistol? Ya untuk mengeksekusi orang yang tidak siap sedia. Karena itu siap sedia
siaga, waspada. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Sebagai anak kita berdiri menghadap katamu.
melindungi kita semua di tempat ini. Itu semua karena kebesaran Tuhan. Melewati semua badai, cobaan, rintangan apapun, kita semua mari berkata bahwa kita kuat bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sebab Engkau Tuhan kekuatan kami, Engkau kota benteng kami, tempat perlindungan kami. Mari sama-sama kita katakan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindungan. Amin. Saya takut mulanya, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Sama-sama katakan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang. Mari lambaikan tanganmu katakan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Sekali lagi saya rindu cuma sendiri katakan. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. tempat berlindung, Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. haleluya. Engkau Tuhan tempat perlindungan kami orang-orang yang percaya. Yang percaya mari berikan sorakmu yang paling mulia buat Tuhan kita. Dia bukan hanya Tuhan tempat perlindungan kita, Dia tahu apa yang terbaik untuk hari-hari hidup kita. Amin. Haleluya. Hidupku ada di tangan, Kau beri rancangan yang amin. Tak hanya yang baik saja, walau apa, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Buktiku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, aku teguhkan imanku. Sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
teguhkan imanku, agar ku pikul salibmu. Ini bahasa iman kami kepada Tuhan. Kasih setiamu ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku, agar ku pikul salibmu. Cuma kasih setiamu ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari Sekali lagi saya rindu jemaat Tuhan. yang Katakan ku mau bersyukur. senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Bersyukur buat hari ini. Hari yang terbaik. Ku mau bersyukur buat hari ini. Hari yang terbaik. Ku mau bersyukur buat hari ini. Hari yang terbaik. Haleluya. Hari ini hari yang terbaik Tuhan. Sungguh penyertaan-Mu nyata atas hidup kami. Bulan lalu kami bisa lewati Tuhan, karena Engkau. Dan bulan ini kami percaya sungguh Engkau Tuhan akan tetap menyertai kami semua. Thank you Lord. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di
musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, begitu luas kasih-Mu yang Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Sungguh kami bersyukur, kami menaikkan pujian kami, tanda syukur kami padamu Tuhan. Oh terima kasih pencipta-Mu. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu. Engkau Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan. Sebab itu kami kan menyanyikan nyanyian baru, kami kan menyanyikan nyanyian cinta kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, sedemikianlah masyarakat. Kami bersyukur, sebab Engkau baik Tuhan. Engkau nyatakan kasih-Mu bagi kami, tak pernah berhenti kasih setia-Mu. Engkau selalu menyatakan semua kebaikan-Mu dan cinta-Mu bagi kami, tak pernah Kau tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ungkapan kami padamu, ya Allah, ya Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Orang masyarakat, nama masyarakat, kami rindu Engkau Tuhan. Ciri biar masyarakat, inamu Engkau hadir di sini, Engkau ada di sini Tuhan. Kami rindu Engkau, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu Roh-Mu Tuhan. Kami butuh Kau Tuhan, penuhi kami, penuhi
Penuhi kami Tuhan, kami yang haus akan Engkau, kami dipuaskan oleh-Mu. Yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan. Biarlah semua yang berkata, biarlah semua yang lemah berkata, aku kuat karenamu, kami kuat karenamu, karena Kau kekuatan kami, karena Kau perlindungan kami, karena Kau keselamatan kami, Yesus Tuhan. Oh, ralabasyanda maya ralabasye. Oh, sungguh Kau besar Tuhan, kuasa-Mu nyata. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan, kami merasakan kasih-Mu. Oh, Yesus. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan dalam kami. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Yesus, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Yesus Tuhan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Yesus Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang kami percaya Tuhan, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang kami percaya. Benar Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu menghadapi kehidupan ini tanpa Engkau Tuhan. Kalau kami boleh ada di hari ini, di bulan baru ini, kami boleh keadaan sehat, semua karena kasih karunia-Mu, karena kuasa daripada-Mu itu. Membukakan kami untuk mengerti
bahwa kehidupan kami hanya membutuhkan Engkau. Kehidupan kami hanya membutuhkan dekat dengan Engkau. Karena itulah desain yang Tuhan ciptakan setiap kami di pribadi kami di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan buat hari ini dalam kehidupan kami. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami, mencelikan mata kami, pikiran kami, hati kami, sehingga setiap firman yang keluar mengubahkan kehidupan kami, supaya kami punya pengenalan, kami punya kedekatan, dan kami memahami kasih Kristus yang sejati dalam kehidupan kami. Roh Kudus urapi setiap kami, baik hamba yang berbicara maupun kami yang mendengar. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan pemahaman pengertian yang benar, sehingga kami bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelum duduk, jangan duduk dulu Bapak Ibu. Salam kiri kanannya, say hi, cari 10 orang. Apa kabar semuanya? It's good. Cek, ini kayak sedikit echo. Well, shalom semuanya. Senang masuk di bulan yang baru, bulan Oktober. Bulan Oktober dan nggak terasa ya, 1 bulan lagi ke depan kita sudah masuk di Natal, bulan Natal. Rasanya sudah mau akhir tahun. Kayaknya kemarin baru tahun baru kemarin ya. Tapi saya percaya bahwa kalau kita sampai ada hari ini semua karena Tuhan mengasihi kita, amin. Karena Tuhan menyertai kita. Saya sangat bersuka cita hari ini karena saya percaya di bulan yang baru ini ada sesuatu yang Tuhan mau buat kita mengerti dan buat kita belajar. Bahwa dalam 1 tahun ini kita punya tema The Year of Preparation. Kita mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Semua siapa rindu Yesus datang kedua kali? Cuman 1-2 orang, yang lain ragu-ragu Yesus datang atau tidak gitu ya. Tidak apa-apa. Saya berharap dengan firman Tuhan ini kita mengerti dan kita harus siap sedia untuk menanti kedatangan Kristus. Nah, tema kita bulan ini staying vigilant atau tetap waspada. Kalau saya punya judul hari ini adalah judul siap sedia. Katakan siap sedia. Mari kita lihat Matius 24 ayat yang ke-44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Firman Tuhan ini Yesus sampaikan kepada murid-murid sebelum dia menyampaikan kalimat ini, dia menceritakan bagaimana akhir zaman akan terjadi. Bagaimana bangsa akan bangkit melawan bangsa. Pokoknya ada penyesatan, ada Mesias baru, ada orang mengakui Tuhan, ada orang yang bilang dia Tuhan, dia Mesias. Dan bukankah hari-hari ini sudah terjadi seperti itu? Ada banyak orang yang mengaku dia Tuhan, ada banyak orang yang berkhotbah seakan-akan dia Tuhan. Kita datang ke gereja, kita bisa lihat di sosial media bagaimana banyak orang yang punya yang berkhotbah seakan-akan mereka mengkhotbahkan Yesus, tetapi yang sebenarnya mereka mengkhotbahkan diri mereka sendiri, kemegahan mereka, kemampuan mereka, keagungan mereka, kesucian mereka, kesalehan mereka seakan-akan. Hari-hari ini kita harus betul-betul waspada bagaimana dunia ini semakin berubah, semakin jahat. Contoh saja di tanah kita tercinta ini beberapa minggu ini, saudara dengar berita ya. Bagaimana di jalanan kok nggak nyaman, nggak aman banget gitu ya. Kenapa? Karena itulah kejadian hari-hari ini. Manusia lebih mementingkan diri sendiri. Manusia mengutamakan hawa nafsunya. Manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat kita semuanya bahwa semuanya pada akhirnya adalah sebuah kesia-siaan. Semua yang kita cari di dunia ini semuanya tidak bersifat kekal.
Kita selalu mencari semua hal yang pasti di tengah-tengah dunia, tapi semua itu nggak pasti di tengah-tengah dunia ini. Betul nggak? Tapi ada satu yang pasti. Tapi kita nggak tahu waktunya kapan datang. Tapi satu yang pasti adalah Yesus akan datang kedua kali. Amin. Kok tidak ada amin? Itu sebuah kepastian. Tetapi pertanyaannya kapan dia datang? Itu bukan di luar kemampuan kita. Nggak ada orang yang tahu, cuman dia yang tahu. Tapi apa yang Tuhan ajarkan buat kita semua, apa yang Tuhan ingatkan buat kita semua, yaitu tadi di Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi apa yang disampaikan, kita harus siap sedia. Siap sedia itu bukan duduk diam pasif. Siap sedia itu kita bertindak aktif, kita sadar penuh, kita punya kesadaran penuh, kita punya kewaspadaan penuh, kita tahu bahwa dia akan datang, kita punya desire yang besar, kita punya kerinduan yang besar bahwa yes, Yesus akan datang. Kenapa kita harus penting punya rasa ini? Karena kalau kita orang percaya, kita apa yang kita harapkan hari ini sebenarnya? Kaya, jadi sukses, jadi terhormat. Apa yang kita harapkan hari ini? Yang sebenarnya kita harapkan adalah kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Betul bukan? Kalau kita jadi orang percaya, yang kita rindukan apa? Yesus hadir di tempat-tempat, memerintah bersama-sama dengan kita. Itu yang menjadi kerinduan kita. Tapi permasalahannya, manusia hari-hari ini mereka nggak siap sedia. Mindset mereka telah terkontaminasi dengan cara dunia. Mereka telah terhipnotis dengan dunia. Akibatnya mereka tertidur. Lawannya siap sedia adalah tertidur. Kalau saudara cari kata tidur, tidur itu hilang dari kesadaran sementara. Jadi waspada atau siap sedia itu sadar. Bisa lihat ya. Bukan berarti tertidur, tetap sadar, tetap awas, tetap punya insting, punya kepastian, punya keyakinan bahwa semua ini dia bisa antisipasi. Tapi kalau orang tertidur, nggak bisa. Orang tidur tiba-tiba dipukul bisa aja. Tapi hari-hari ini banyak kita tertidur. Tertidur dengan apa? Tertidur dengan kenikmatan dunia. Tertidur dengan hal-hal yang jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Kita dipuaskan dengan dunia. Contoh paling gampang kalau kita mulai tertidur. Di gereja belum tertidur. Kadang-kadang orang dengar firman Tuhan yang bisa tidur di gereja ya. Karena nyaman ya. Tapi kadang-kadang yang tertidur di dalam kehidupan ini. Contoh. Siapa di sini pernah manggil orangnya lagi main HP? Dipanggil-panggil pada nggak dengar. Kamu tuh dengar nggak sih saya lagi ngomong? Atau mungkin dia pribadi dia main handphone sampai dia nggak bisa dengar. Sebenarnya itu sama seperti tertidur, di mana kesadarannya terfokus kepada terhipnotis kepada sosial media atau handphone yang dia pegang. Sedangkan situasi keadaan terjadi, dia nggak sadar. Dia nggak aware, dia nggak punya kesadaran penuh, dia nggak punya antisipasi yang baik. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saya kemarin baru ditegur anak saya, Dad, kalau pegang handphone tolong dengerin aku ngomong. Nah, bingung kan itu? Gimana caranya pegang handphone lagi kerja, terus mesti dengerin dia ngomong. Saya mesti belajar bahwa kehidupan kita kadang-kadang terhipnotis dengan kesibukan, dengan segala macam hal. Bukan hanya mungkin media sosial, tapi kesibukan hari-hari ini kita. Kita bekerja, apa yang kita kerjakan, apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Seringkali kita sibuk bekerja, kita kelihatan sibuk, tapi sebenarnya yang terjadi adalah kita tertidur. Kita nggak siap sedia dalam kehidupan ini. Kita nggak siap sedia untuk kedatangan Tuhan. Kita nggak siap sedia untuk kehadirannya yang datang ke tengah-tengah dunia ini untuk memerintah. Kenapa? Karena banyak orang boleh percaya, tapi sedikit orang yang akan terpilih. Halo, saya ulang lagi. Banyak orang boleh percaya Yesus, tapi sedikit orang yang benar-benar setia sampai dengan akhir. Saudara boleh punya iman yang luar biasa. Saudara punya keyakinan yang luar biasa sama Tuhan. Tapi kalau saudara nggak pernah hidup setia, saudara nggak pernah siap sedia, saudara akan ketinggalan. Hari ini kita akan belajar apa sih maksudnya siap sedia. Yang pertama, siap sedia itu dimaksud adalah hidup dalam kewaspadaan rohani.
Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Saudara tahu cerita ini? Ada yang tahu ayat apa ini? Cerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kita lihat di ayatnya yang ke-3 dan ayat yang ke-5. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu, saya tebalin, karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka dan semuanya lalu tertidur. Ini menarik sebenarnya. Ini yang tidur juga 5 gadis bodoh atau 5 gadis bijaksana? Semuanya tertidur. Menarik ya? Semuanya tertidur. Karena apa? Karena lama. Sering gak kita berpikir bahwa Yesus masih lama datangnya, nanti aja dulu bertobatnya. Yesus masih lama datangnya, ya udah gak usah setia-setia amat datang melayani atau hidup dalam kebenaran. Yesus masih lama, tenang. Saya dari dulu kakek saya sudah meninggal, papa saya sudah meninggal. Yesus belum datang-datang. Sebenarnya yang kunci di sini bukan kapan Yesus datang. Yang kunci di sini bagaimana kita tetap siap sedia nggak? Kita siap nggak? Kita jangan jadi seperti gadis yang bodoh yang mereka tidak tahu apa yang harus yang mereka tidak mempersiapkan yang harus mereka persiapkan. Karena kita bisa tertidur, tapi bedanya gadis bodoh dan gadis bijaksana, ketika mereka tertidur, satunya sudah siaga, satunya sudah siap. Yang satunya lagi, grup yang satu lagi, mereka nggak siap. Mereka nggak latih diri mereka nggak simpen minyak dalam buli-buli mereka nggak simpen, mereka anggap remeh. Makanya kalau saudara baca ayat selanjutnya, waktu mempelai pria datang, apa yang terjadi? Pelitanya yang lima gadis bodoh, habis. Dia bilang, boleh dong bagi dong. Dia bilang nggak bisa, ini buat kita aja, cukup buat kita. Yang 5 gadis bijaksana bilang nggak bisa. Akhirnya mereka ngapain? Mereka pergi. Waktu mereka lagi berusaha untuk cari, mempelai prianya datang masuk. Ketika mempelai masuk, pintu ditutup. Waktu pintu ditutup, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sama halnya dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan ini, hari-hari ini pertanyaan buat kita semuanya, sudahkah kita waspada dengan mempersiapkan buli-buli minyak kita? Maksudnya buli-buli minyak itu apa sih? Maksudnya, sudahkah kita memperhatikan bagaimana kehidupan spiritual kita hari-hari ini? Disiplin iman kita seperti apa hari-hari ini? Masihkah hati kita tertuju kepada Tuhan? Masihkah kita berfokus kepada Tuhan? Masihkah kita menggali firman Tuhan menjadi makanan spiritual hati rohani kita? Ataukah kita cuma asal pikir, nanti aja baca firman Tuhannya? Ataukah kita sudah pikir, saya cuma datang gereja hari Minggu cukup? Nggak bisa. Saya percaya bahwa 5 gadis bijaksana, mereka bukan menyiapkan minyak, bukan 1-2 hari. Mereka menyiapkan minyak, mereka kumpul-kumpul. Karena saya percaya pada saat itu beli minyak nggak murah. Beli minyak butuh dana yang besar. Tapi bagaimana mereka mempersiapkan hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari untuk kedatangan mempelai pria. Sama halnya buat kita hari-hari ini. Bagaimana kita mewaspadai kehidupan ini? Bagaimana kita mewaspadai kedatangan Yesus hari-hari ini? Apakah kita mempersiapkan hati kita? Apakah kita mempersiapkan diri kita terus-menerus dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah kita masih kompromi dengan dosa? Dosa yang dimaksud bukan dosa yang besar, tetapi dosa yang kecil. Saudara tahu gak bahwa saudara jatuh bukan karena batu yang besar? Setuju gak? Saya gak pernah lihat orang datang, batu besar, kesandung, aduh saya jatuh. Enggak, batu kecil. Karena hal kecil saudara jatuh. Percayalah waktu saudara izinkan dosa kecil terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara buka ruang itu. Saudara akan mulai dari nol. Saudara akan hidup dalam dosa terus menerus. Itu sebabnya pertobatan harus selalu terjadi dalam kehidupan kita.
Pertobatan harus dimulai dari apa? Dari merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus waspada. Yesus, kalau saudara baca Matius 24, habis itu Matius 25, habis itu Yesus cerita bagaimana Yesus mau disalib, mau ditangkap. Ada momen satu menarik yang waktu Yesus di Taman Getsemani, yang Yesus berdoa. Ada satu statement yang menarik juga yang Yesus katakan. Matius 26 ayat 41, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hari-hari ini bagaimana hati kita terhubung dengan Tuhan? Apakah kita masih terhubung dengan Tuhan enggak? Setiap tindakan kita, apakah kita selalu berdoa sama Tuhan? Apakah kita selalu bertanya kepada Tuhan? Tuhan, saya bikin ini, kira-kira nama Tuhan dipermuliakan enggak? Tuhan, kalau saya melakukan ini, kira-kira siapa yang ditinggikan? Karena pencobaan itu, dia manis banget, dia tipis banget. Dia tidak pernah kelihatannya patah, enggak, tipis banget. Kenapa orang sampai mau, ya isu yang lagi heboh di sini, kenapa sampai orang mau begal? Ya, melakukan hal yang kriminal. Kenapa? Bukan masalah di bagaimana dia melakukannya, tapi bagaimana sikap hatinya. Karena pencobaan yang sebenarnya terjadi itu di sini nih, sama di sini. Itu yang kenapa firman Tuhan bilang Roma 12 ayat 2, rubahlah pembaharuan budi supaya engkau dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Seringkali kita nggak sadar bahwa pikiran kita selalu dihantui dengan semua lingkungan yang ada dalam kehidupan kita. Cara dunia, cara kita berpikir. Itu sebabnya seringkali kenapa kita jatuh dalam dosa. Karena kita gak punya bekal, kita gak punya makanan. Kita gak punya tameng, kita gak punya pelindung. Pelindungnya apa? Firman Tuhan hari-hari ini apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau seringkali gini, kira-kira saya besok makan gak ya? Pernah ada yang berpikir gitu gak? Kira-kira saya bisa bayar utang gak ya? Tapi apa kata firman Tuhan? Jangan kamu khawatir. Sebenarnya kalau kita ngadapin masalah, kita hadapin tantangan, kalau kita punya kebenaran firman Tuhan menjadi landasan, semua itu bisa di-counter dengan pikiran kita. Cara kita berpikir, kalau kita ngadapin tantangan, Tuhan aku hadapin tantangan yang dalam lembah yang kelam ini Tuhan. Firman Tuhan bilang apa kalau di lembah kelam? Tuhan ngapain? Tuhan gembala yang baik bukan? Dia pegang tangan kita bukan? Amin. Tapi masalahnya kita ragu. Kenapa kita ragu? Karena kita gak pernah melatih diri kita untuk percaya bahwa dalam masalah, dalam tantangan, dalam kehidupan yang kita, bahwa Allah tetap setia dalam kehidupan kita. Apapun keadaan saudara hari ini, Tuhan ada buat saudara. Amin. Betapa berat kehidupanmu kalau engkau hari ini dalam menghadapi sakit, penyakit. Saya percaya Tuhan tetap ada buat saudara. Pertanyaannya, percayakah kita sama Dia? Percayakah kita sama kuasanya? Percayakah bahwa Dia Allah yang hidup buat kehidupan kita? Karena selalu yang kita pikirkan, saya mesti sembuh baru nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kalau saudara belum sembuh pun, Tuhan harus dipermuliakan dari kehidupan saudara. Dan itulah harus kita bangun dari apa? Dari setiap hari waspada, setiap hari latih diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Enggak ada cara lain. Saya punya kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran cuma 45 menit. Saudara harus hidup sendiri dalam kehidupan saudara. Renungkan siang dan malam, latih diri saudara. Bila perlu habis hari ini pulang duduk sore-sore. Tadi khotbahnya saya dengar catat. Cek ulang lagi, kalau ini sebuah kebenaran, ini menjadi iman yang kuat. Dasar yang kuat, pengharapan yang kuat. Bahwa saudara waspada untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya saya mau kita balik lagi periksa bagaimana cara kita berdoa. Periksa bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Periksa kedekatan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Seberapa dekat engkau dengan Tuhan. Seberapa dekat hubunganmu dengan Tuhan. Karena itu menentukan bagaimana saudara bisa tetap waspada atau tidak. Kenapa saya bisa bilang gitu? Saya masih ingat suara almarhum papa saya. Siapa yang masih ingat mungkin kalau kenal almarhum, kalau suara papa saya kalau dia teriak pasti itu dia lagi datang tuh. Betul tidak? Atau kalau dia lagi melangkah naik tangga aja,
Mungkin ada tangganya, ada yang kan ada yang keluarga, ada yang jalan tuh yang seret-seret, ada yang dia datang, dia mesti tahu satu dunia bahwa dia lagi datang. Kenapa kita bisa tahu orang itu? Karena kita punya kedekatan, betul? Karena kita selalu aware. Dia datang nih. Langkah kakinya nih. Itulah kenapa kita penting untuk mengetahui hubungan kita dengan Tuhan. Dekat. Hal yang kedua kita bisa tahu siap sedia. Yaitu adalah hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Kesiapan bukan hanya menunggu, tetapi melakukan kehendak Tuhan dengan setia sampai dengan akhir. Siap sedia bukan cuma tunggu, tapi melakukan kehendaknya. Kadang-kadang kita berpikir siap sedia, yang penting tunggu, yang penting saya hidup baik-baik saja, yang penting saya tidak berdosa. Enggak. Justru kalau kita tahu siap sedia yang sesungguhnya adalah kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kita bukan hanya menjadi orang yang biasa-biasa, tapi kita melakukan keteladanan dalam kehidupan kita. Kita bukan lagi berpikir tentang diri kita, tapi kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan mestinya kehendak Tuhan yang jadi. Itu sebabnya tadi saya bilang, apa yang kita kerjakan, apakah ini memuliakan nama Tuhan atau tidak? Pak, saya dalam dunia pekerjaan bagaimana saya memuliakan nama Tuhan? Waktu engkau ada di tempatmu bekerja, dimanapun posisimu, apakah engkau memuliakan nama Tuhan? Cara engkau memuliakan Tuhan, kerjalah seperti engkau kerja buat Tuhan. Berarti apa? Standar kerja saudara bukan lagi standar cara dunia, tapi bagaimana standar kebenaran. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, saudara berani untuk mengatakan, saya tidak akan mau. Saudara akan dikucilkan, saudara akan bisa dipecat mungkin. Tapi kalau namanya kebenaran, jangan pernah kompromi dalam kehidupan. Itu cara saudara hidup dalam kebenaran. Cara saudara hidup tetap setia. Yakobus 1 ayat 21 firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Saudara datang ke gereja, saudara bukan hanya jadi orang mendengar, pulang ini saudara melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Saudara uji hati saudara mesti taat. Saudara jangan jadi orang yang biasa-biasa. Saudara harus punya ketaatan yang utuh. Ketaatan dan kesetiaan bukanlah hasil dari emosi sesaat, tetapi keputusan yang diperbaharui setiap hari. Jadi ketaatan bukan satu kali proses. Oh saya orangnya taat. Enggak. Saya orang akan setia sama Tuhan. Enggak, bukan emosi. Tetapi sebuah proses perjalanan. Sebuah proses yang terus baru setiap hari. Kalau hari ini saya masih berdosa, besok saya sudah tidak lagi. Kalau besok saya sudah tidak lagi, saya melakukan kebaikan. Semakin saya melakukan kebaikan, saya tambah kebaikan. Setelah kebaikan saya lakukan kasih buat orang lain. Supaya apa? Orang lain yang tadinya jauh sama seperti saya, ngalamin perubahan. Supaya apa? Itu tujuan kehendak Allah. Membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan rindu semua manusia. Semua manusia. Saya bilang bukan orang Kristen. Tuhan rindu semua manusia untuk menyambut kedatangannya dia. Itu Tuhan rindu banget. Dan Tuhan rindu semua manusia percaya dan taat kepadanya. Itu kerinduan Tuhan. Tapi kenyataannya nggak semua manusia seperti itu, bukan? Semua manusia diberikan pilihan. Tapi kalau saudara tahu kebenaran ini, tugas saudara bawa seberapa banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Bawa berapa banyak orang untuk menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Seringkali sulit untuk bicara kepada dunia. Yesus itu raja. Raja mana? Nggak pernah datang dia. Sudah berapa tahun dia? Berapa ribu tahun nggak ada janji-janji nggak ada yang datang. Baca firman Tuhan nggak? Kalian dibodohin. Banyak orang bilang Alkitab itu palsu, penipuan. Tapi saya percaya Alkitab ini ya dan amin. Alkitab ini bukan firman yang ada-ada, firman yang hidup. Firman yang hidup. Firman yang nunjukin bahwa dia janjinya telah digenapi. Dan hari ini kita menunggu janjinya yang datang kedua kali. Itu sebabnya kita butuh ketaatan dan kesetiaan. Kita butuh ketaatan sebuah proses.
Kita sudah belajar beberapa, ini apa yang saya sampaikan ini sudah kita belajar di beberapa bulan yang lalu. Kalau saudara bingung cari di mana, saudara bisa lihat di YouTube channel kita untuk saudara bisa belajar. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mau kita taat, Tuhan mau kita setia. Karena kerinduan Tuhan apa? Waktu Tuhan kembali, Tuhan mendapati orang-orang yang setia melakukan apa yang menjadi kehendak. Pak, saya bingung gimana caranya melakukan kesetiaan, Pak. Saya kemarin dapat quote satu menarik. Ada quote-nya begini. Dengan ketekunan bahkan seekor siput pun bisa mencapai bahtera. Saya ulang lagi ya. Ini bahtera yang dimaksud bahtera Nuh. Dengan ketekunan bahkan seekor siput pun bisa mencapai bahtera. Saudara pernah tahu cerita Nuh kan? Betul tidak? Nuh itu ngapain? Bikin bahtera kan? Dia bikin bahtera butuh waktu ya, butuh waktu. Tapi yang menarik sebenarnya pada momen itu semua binatang dipilih ya kan, suruh datang. Tapi statement yang tadi itu menarik buat saya. Saudara pernah lihat siput? Siput itu jalannya pelan banget. Mungkin yang lain udah sampai, mungkin Nuh tutup itu mungkin tunggu siput dan kura-kura mungkin kali ya. Baru dia tutup bahtera. Tapi yang menarik sebenarnya bagaimana siput pun dia punya ketekunan, dia tahu dia punya tujuan. Kalau kita bisa belajar dari binatang yang sesederhana ini, seringkali kita berpikir, Pak saya kayak siput hidup saya gagal. Nggak ada manusia di sini yang sempurna dalam gereja ini, termasuk saya. Saya bisa gagal, even pun saya sudah berkhotbah, saya bisa gagal. Tapi hari ini bagaimana kita tetap terus menjaga dan kita tetap terus bertobat, tetap terus minta ampun sama Tuhan, kita tetap terus memulihkan diri kita sama Tuhan. Kita mungkin jalannya lambat, tapi percayalah kalau kita punya tujuan yang jelas, kita tahu siapa Tuhan, kita taat kepada kehendaknya, saya percaya kita akan sampai. Kita nggak akan pernah ketinggalan, amin. Dan kalau itu saudara hari ini, Tuhan mau saudara rubah hidupmu, belajar untuk taat. Taat dari mana? Taat dari hari kecil. Taat mulai belajar dari semua perintahnya. Taat untuk mulai percaya kepadanya. Untuk mengakui dia. Untuk tahu bahwa kekhawatiran yang kita hadapi nggak ada apa-apanya. Karena Tuhan menyertai kita. Kalau saudara takut hari ini, apa yang saudara takut hari ini? Kenapa kita takut? Karena kita nggak tahu apa yang kita lihat, apa yang ada di depan. Benar nggak? Tapi kalau kita punya kepercayaan penuh sama Tuhan, kita tahu sama Tuhan, Tuhan aku melangkah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku percaya Tuhan akan bukakan jalan. Balik lagi ke yang pertama, bagaimana hati kita tetap waspada nggak? Itu tadi sebabnya ketaatan dan kesetiaan bukanlah hasil dari emosi sesaat, tetapi keputusan yang diperbaharui setiap hari. Perbaharui hidup kita setiap hari. Perbaharui setiap hari. Pikiran kita, hati kita. Perbaharui setiap hari. Bagaimana cara memperbaharui hati, pikiran? Baca firman Tuhan, gak ada yang lain. Saudara gak bisa didoain langsung saudara baru, gak bisa. Untuk memperbaharui kehidupan adalah dibutuhkan namanya respon. Respon atau sebuah keputusan. Semua pilihan ada di tangan saudara. Yang berikutnya, siap sedia. Itu berarti juga hidup dalam kekudusan. Beberapa bulan lalu kita ngomong tentang kekudusan, betul? Sudah ngomong berapa bulan nih kita? 3 bulan kalian ngomong kudusmu. Sampai bosen gitu ya. Tapi itulah sebenarnya kebenaran. Mungkin kalau saudara datang ke gereja ini, saudara pikir ini gereja ini ngomong ulang-ulang ini terus. Ini kebenaran yang harus saudara pahami. Karena kita lagi belajar untuk mempersiapkan diri saudara semuanya untuk menghadapi kedatangan Kristus. Berapa banyak orang Kristen hidup, tapi hidupnya gak kudus. Betul enggak? Banyak orang kelihatan, datang, dia kelihatan melayani mungkin keren banget, tapi hidupnya gak dalam kekudusan. Kita penting hidup dalam kekudusan. 1 Yohanes 3 ayat 3 firman Tuhan berkata, dan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang suci.
Kita harus menyucikan diri kita harus hidup kudus. Kekudusan itu bukan cuman oh ya saya di gereja saya orang Kristen, KTP saya Kristen sudah kudus, enggak. Saudara harus hidup dalam kekudusan, saudara harus hidup dalam ketaatan, saudara harus latih diri saudara terus menerus. Kekudusan bukan pilihan opsional, itu adalah standar kehidupan orang yang siap menyambut Tuhan, saya boleh bilang. Kalau saudara punya hidup kudus, itu standar kerajaan Allah. Standar orang yang layak ketemu sama Tuhan. Jangan saudara bilang, saya mau ketemu sama Tuhan. Tapi saudara gak akan mau hidup dalam kekudusan. Mana buktinya Pak? Dalam Ibrani 12 ayat 14 firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara gak hidup dalam kekudusan, saudara gak akan ketemu sama Tuhan, saudara gak akan bisa bersama-sama dengan Dia. Karena gak mungkin. Itu hal yang tidak mungkin. Kita harus hidup dalam kekudusan. Dan hidup dalam kekudusan itu sebuah proses. Sebuah proses yang harus dijalanin, setiap proses yang harus kita lakukan. Proses yang membentuk hati kita, proses yang membuat siapa yang memerintah dalam hati kita. Sebabnya kekudusan bukan soal tempat kita berada, tetapi siapa yang menguasai di hati kita. Siapa yang ada dalam hati kita hari ini? Kalau Yesus, pasti hidup kita akan kudus. Kenapa? Karena kita harus melakukan apa yang menjadi perintahnya. Tetapi kalau Stephen yang ada dalam hati saya pribadi, hati kita pribadi, saudara punya diri saudara dalam hati saudara gak hidup dalam kekudusan. Saudara jauh daripada kekudusan itu. Hari-hari ini hati saudara ada siapa? Ada apa? Adakah pengakuan dari dunia? Apakah ada standar yang kita harus hadapi? Oh, dapati dari dunia ini. Saya mau lakukan ini. Kelihatan melayani Tuhan, tapi supaya orang tahu bahwa saya punya kemampuan. Hati-hati. Tipis banget. Ada quote berkata gini, pergi ke gereja tidak membuatmu menjadi orang Kristen. Sama seperti pergi ke garasi tidak membuatmu menjadi mobil. Saya ulang lagi ya. Pergi ke gereja tidak membuatmu menjadi Kristen, menjadi orang Kristen. Sama seperti pergi ke garasi tidak membuat menjadi mobil. Bukan berarti saudara datang ke gereja, saudara langsung jadi orang Kristen, jadi orang kudus. Enggak. Saudara butuh proses, saudara butuh latih diri saudara. Saudara butuh ketekunan dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara mesti cari kerajaan Allah lebih dahulu. Saudara gali dalam-dalam, saudara hidupi sungguh-sungguh. Saudara bukan hanya cuma dengar, amin. Kata firman Tuhan, amin. Nah, tapi saudara hidupi sungguh-sungguh. Karena saya percaya kalau kehidupan itu nyata dalam lingkungan gereja ini aja, betapa besar dampaknya. Betapa besar dampaknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau kita cek lagi hari-hari ini. Bagaimana dengan hati kita hari ini? Apakah kita hidup dalam kekudusan? Apakah kita mencari apa yang Tuhan mau atau kehendak dunia yang kita cari? Renungkan ini, pertanyaan ini penting sekali. Kita sudah mungkin dengar ulang-ulang, tapi please, saya minta dengan hormat. Pulang, coba pikir, jangan pikir abis ini saya mau makan apa. Coba pikir abis ini firman Tuhan ini saya mau gali bagaimana. Nanti saya mau jalan-jalan dengan siapa? Bukan, jangan pikir itu dulu. Itu sementara. Yang saya mau kita pikirkan, mulai rubah mindset kita. Mulai hari ini pikirkan bagaimana hidup kekekalan. Makanya firman Tuhan bilang, jangan pikir yang ada ini, pikir yang di atas. Pikir yang di atas apa? Pikir tentang hidup yang kekal. Itu pasti adanya. Itu bukan dongeng belaka, itu sebuah kepastian. Di sini ada yang sudah pernah dengar orang belum pernah mati? Enggak ada, semua mati kan? Kalau semua mati pasti ada. Sesuai firman Tuhan, mati udah gak ada punya kehidupan lagi. Tapi kita bisa hidup, kita bisa bangkit. Karena siapa? Karena Yesus yang datang. Yesus yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Hari-hari ini siapa yang menjadi kehidupan kita? Siapa yang memerintah dalam kehidupan kita? Karena itu yang bisa menjamin kekudusan dalam kehidupan kita.
Siap sedia juga berkata, yang dimaksud siap sedia adalah hidup dalam pengharapan akan kedatangan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab kita hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Saudara tahu arti iman? Bisa bantu saya iman? Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan? Kesalahan kita adalah kita mengharapkan apa? Dalam nama Tuhan Yesus, mobil ini jadi mobil saya. Dalam nama Tuhan Yesus, rumah ini rumah saya. Padahal rumah orang itu, dia berdoa rumah orang. Lah orang mau kemana itu? Yang dimaksud harapan itu bukan tentang apa, tentang dunia. Yang diharapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah dasar iman yang sesungguhnya. Bahwa dia akan memerintah bersama-sama dengan kita. Iman yang sejati adalah iman yang berharap kepada Kristus. Iman yang datang. Kita belum melihat Yesus datang. Tapi kita percaya dia akan datang. Itu yang penting. Ya, tepuk tangan buat nama Tuhan. Kenapa pengharapan penting? Pengharapan yang membuat kita desire sama Tuhan. Pengharapan yang membuat kita tetap hidup. Karena ketika seseorang tidak punya harapan, dia gak punya kehidupan. Betul enggak? Kalau saudara hari ini tiba-tiba hilang harapan saudara, 1 jam saja, saudara bisa depresi. Mungkin 1 menit kalau saudara gak punya harapan, saudara bisa kacau balau. Contoh lah, saudara pernah gak ngadapin sesuatu yang saudara kayaknya, saya gak punya harapan. Pernah ngalamin? Rasanya bagaimana? Rasanya kayak mau gila, betul enggak? Kayak mau pegang sama siapa udah gak bisa. Tapi hari ini saya mau ingetin buat saudara, janji firman Tuhan ya dan amin. Bahwa kedatangannya itu sebuah kepastian. Harapan itu ada. Jadi iman saudara bukan iman yang nekat, iman yang tanpa pengertian. Iman yang didasari dengan pengertian yang sungguh-sungguh. Bahwa saudara menjadi orang percaya. Saudara berharap bahwa Tuhan akan datang. Tuhan datang apa? Memerintah bersama-sama dengan dia. Apa yang paling penting dalam di sorga sebenarnya? Apa yang paling penting di sorga? Tempatnya. Nanti di sorga teman Firdaus. Saya bisa terbang ke sana. Saya bisa makan apa saja. Saya bisa bicara sama binatang. Bukan begitu. Yang paling penting di kerajaan sorga nanti adalah kita bersama-sama dengan Raja. Kita dekat dengan Tuhan. Itulah keutuhan kita hari ini. Kita percaya bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saudara dapat Yesus, saudara bisa dekat dengan Yesus. Saudara gak butuh yang lain. Percaya saya. Pernah gak ngalamin kasih Kristus, kasih mula-mula? Ada yang jujur pernah ngalamin? Apa yang rasakan? Rasanya kayaknya saya mau melayani buat Tuhan, saya mau lakukan semuanya buat Tuhan. Tapi hari ini saya melihat banyak orang tiba-tiba hilang kasih mula-mulanya. Karena apa? Karena sudah terkontaminasi dengan dunia, sudah ngelihat lagi kayaknya nggak ada, kayaknya Tuhan nggak punya harapan, kayaknya nggak datang, nggak Tuhan nggak bakal datang deh. Saudara, either Tuhan datang atau saudara mati duluan, sama aja. Sama aja. Orang berpikir kayak, wah kiamat nanti Tuhan datang. Enggak. Firman Tuhan ya dan amin. Semua proses sudah tertulis. Bagaimana bangsa akan bangkit melawan bangsa. Apa yang terjadi. Semua sudah tertulis. Sudahkah engkau membaca firman Tuhan dengan baik? Itu sebabnya pengharapan membuat kita bertahan dalam pencobaan. Dan tetap semangat dalam melakukan kehendaknya. Pengharapan itu membuat kita selalu bersemangat. Untuk tahu bahwa dalam setiap tantangan yang kita hadapi, dalam betapa berat kehidupan ini, saya tahu bahwa Tuhan tetap ada buat kita. Saya tahu bahwa Dia Raja dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tahu ada pengharapan itu, kita bersemangat, kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kenapa? Janjinya dan amin, ya dan amin. Ketika kita melakukan kehendaknya, kita didapati sebagai apa? Sebagai hamba yang setia. Bukankah itu yang Tuhan harapkan dari setiap kita? Setiap kita diberikan kemampuan, diberikan talenta yang luar biasa. Pertanyaannya nanti pada akhirnya semua akan dipertanyakan. Apa yang kau kerjakan dengan talentamu? Apa yang kau kerjakan dengan kesempatan yang Tuhan berikan? Apa yang kau kerjakan hari-hari ini? Pengharapan bukanlah hal yang
sifatnya sementara, tetapi ini sebuah sesuatu yang continue, terus menerus, konsisten, terus menerus, terus berharap. Pengharapan kita untuk melakukan kehendak Allah itu menjadikan setiap hari kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan bagaimana? Bagi Injil buat orang lain. Sudahkah engkau membagi Injil buat orang lain? Sudahkah engkau memberitakan kebenaran buat orang lain? Kemarin saya lagi baca satu berita menarik. Di Eropa sekarang untuk berkhotbah, saudara bisa ditahan. Saudara bisa ditangkap. Dituduh sebagai, dia punya bahasanya. Dituduh sebagai penyerangan bahasanya. Kalau bahasa Indonesianya itu tindakan menyerang Sorry? Bukan provokator sih. Lebih ke menyerang pribadi gitu, bahasanya begitu. Jadi kita nggak bisa berkhotbah sembarangan. Kalau kita berkhotbah dan orang itu merasa terancam, membuat orang merasa terancam, dia bisa tuntut kita masuk penjara. Padahal kita lagi ngomong kebenaran firman Tuhan. Itu di Eropa, Bapak Ibu pasti pikir masih jauh dari Indonesia. Sebentar lagi, nggak lama di Indonesia. Karena itu janjinya di mana? Firman Tuhan, nggak ada yang tempat lain. Firman Tuhan sudah tulis semua. Saudara, kalau saudara dengar baik-baik, keluargamu akan menyerahkan engkau. Itu firman Tuhan tulis bukan? Sama sesama keluarga saja akan bisa saling menyerahkan. Engkau akan diserahkan untuk dibunuh, untuk dibinasakan. Kenapa? Karena iblis juga bekerja, bukan saudara saja. Iblis juga bekerja. Iblis tahu dia nggak punya harapan. Iblis tahu betul itu sebabnya dia bekerja keras. Kalau saudara punya harapan, tapi dia bekerja keras supaya semua orang seakan-akan mereka punya harapan. Tapi mereka menuju kepada kebinasaan. Hari ini saya mau ingetin semua kita. Siap sedia. Itu berarti kita hidup dalam pengharapan untuk kedatangan Kristus. Fokus kita, Yesus mau datang. Apa yang saya harus lakukan? Kalau kita nggak pernah tahu Yesus datang betul kan? Bisa besok, bisa nanti malam, bisa nanti 1 jam lagi, 1 jam makan siang. Pas kita lagi mau makan, lagi tadi pikirin makan soto, tiba-tiba Yesus datang, bisa aja. Anytime. Kalau baca firman Tuhan, ada orang yang lagi kerja di ladang, 1 orang lagi kerja, 1 orang diangkat. Ada orang yang lagi tidur, 1 orang tidur diangkat. Kita nggak pernah tahu hari-hari. Ini bukan cuma asal dongeng biasa, ini sebuah warning, sebuah peringatan. Please, jangan cuma asal dengar, tapi coba renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Yang terakhir, siap sedia itu juga adalah hidup dalam pengharapan akan hidup dalam pelayanan kasih. Semua yang kita punyai, semua yang kita alami, semua yang kita lakukan, kehendak Tuhan itu berbicara tentang kasih Kristus, nggak ada cara lain. Matius 24 ayat 45. Saya suka habis 44 tadi, siap berjaga, ayat ini muncul. Berbahagialah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat tuannya untuk memberi makan pada waktunya kepada hamba-hambanya. Pelayanan sejati adalah bukti bahwa kita siap menyambut kedatangannya. Pelayanan sejati siap menyambut gimana? Kita siap menyambut dengan menunjukkan kasih dalam kehidupan ini. Buat orang lain mengalami kasih yang sama yang kita alami. Yesus sudah datang menunjukkan bagaimana cara kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Gimana cara kita, bingung caranya? Ikutin Yesus aja apa yang Yesus lakukan. Hidup dalam kebenaran, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, hidup untuk menyaksikan kebenaran. Beritakan kabar Injil kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada. Beritakan buat semua orang, supaya semua orang mengenal Tuhan, semua orang mengenal kasih Kristus. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluargamu, dimulai dari tetanggamu, dimulai dari tempat pekerjaanmu, dimulai dari komunitasmu, dimulai dari gerejamu, dimulai dari kotamu, dimulai dari bangsamu. Semua dimulai dari tempat itu. Tunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan saudara. Karena firman Tuhan berkata, saudara bisa bikin apa saja, saudara punya kemampuan apa saja, tapi kalau nggak ada kasih dalam kehidupan saudara, semuanya sia-sia, semua nggak ada gunanya. Karena pada akhirnya
untuk menyambut kedatangan Kristus, dia dapati setiap pribadi kita penuh dengan kasih. Kasih yang sejati, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita melayani dalam kehidupan kita, melayani dengan tulus. Bukan untuk dipuji oleh dunia ini. Itu tipis banget loh. Dulu saya pernah cerita saya khotbah, habis saya khotbah tiba-tiba, Pak, saya diberkati luar biasa khotbahnya. Saudara, secara manusia saya sangat senang. Kita manusia ya, dipuji. Waktu saya turun, apa yang saya ngomong ini? Saya ingat sekali saya waktu awal-awal saya ngomong saya begini. Puji nama Tuhan, kembalikan buat Tuhan. Tapi hati saya nggak begitu. Bisa nangkap nggak? Seringkali hati kita ini bisa kelihatannya di muka kelihatannya baik. Tapi hati kita yang menentukan ketulusan hati kita atau enggak. Saudara bisa kerjain semua baik. Ketika nggak ada orang puji saudara, apakah saudara tetap memuliakan nama Tuhan nggak? Waktu saudara dipuji, apakah saudara memuliakan nama Tuhan sungguh-sungguh dengan tulus atau saudara cuman kedok? Waktu saya belajar itu saya bilang, Tuhan saya minta ampun. Waktu sekarang ini kalau ada orang tiba-tiba, Pak saya diberkati, puji nama Tuhan, terima kasih. Saudara, saya belajar untuk jaga hati saya karena hati ini firman Tuhan bilang licik banget. Hati ini menunjukkan kasih kita nyata apa enggak. Ingat tadi, siapa yang memerintah menentukan bagaimana cara kasih itu nyata dalam kehidupan kita. Di dunia banyak kasih yang dingin. Firman Tuhan bilang, akhir zaman kasih yang dingin. Apa? Hari-hari ini coba lihat berapa banyak orang yang punya kasih yang tulus. Berapa banyak orang yang pada akhirnya mereka kelihatannya punya kasih, tapi sesungguhnya mereka nggak punya kasih. Kelihatannya mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri, tapi pada hakikatnya mereka mementingkan diri mereka sendiri. Saya mau kita mengerti bahwa kehidupan kita harus menyatakan kasih Kristus. Kehidupan kita nggak boleh di luar daripada kasih Kristus. Karena kasih itu penuh. Kasih itu menggambarkan Kristus sendiri. Firman Tuhan berkata Allah adalah kasih. Kalau saudara bilang saudara percaya Allah, saudara mau hidup di dalam Allah, Allah hidup dalam saudara, harusnya kasih Kristus terpancar. Karena ketika kasih Kristus terpancar dalam kehidupan saudara, waktu saudara menyambut kedatangan Kristus, saudara didapati sebagai orang yang siap sedia untuk menyambut. Didapati sebagai hamba yang setia. Karena hamba yang setia tadi di Matius 24 ayat 45 bukan hamba yang mementingkan diri mereka sendiri, tetapi hamba yang melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba yang melakukan apa yang untuk memberikan waktunya, memberikan hidupnya untuk memberikan yang terbaik buat orang-orang lain. Sekarang berapa banyak orang di sekitar saudara yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupanmu. Mungkin teman kerjamu, mungkin rekan kerja, mungkin atasan, mungkin bawahan. Seberapa banyak saudara sudah menyatakan kasih Kristus. Nyatakan kasih apa? Bukan kasih makan, bukan enggak. Bagaimana engkau menceritakan Kristus dalam kehidupan mereka. Bagaimana engkau menghidupi Kristus dalam kehidupanmu supaya mereka bisa lihat. Karena cuma ngomong gak ada gunanya, tapi kalau ngomong sama tindakan itu sesuatu kehidupan itu sesuatu dampak yang luar biasa bagi dalam kehidupan kita semua. Itu tadi 5 hal yang kita bisa pelajari. Siap sedia bukan berarti diam. Siap sedia sesuatu tindakan aktif. Tindakan yang harus tahu bahwa kita jaga diri kita jaga, kita awas, kita sadar penuh. Jangan sampai kita tertidur dengan dunia ini. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan dunia ini. Sehingga kita gak punya kesadaran penuh. Dan kita kaget ketika Tuhan datang. Waktunya datang. Kita menyesal. Karena seperti gadis yang bodoh itu. Ketika pintu tutup. Apa yang terjadi sebenarnya? Mau diketuk-ketuk pun gak dibuka, betul gak? Terus didapati apa lagi? Nanti yang ada begini. Siapa engkau? Aku gak kenal engkau. Matius 7 ayat 23.
Itu menjadi ayat pegangan buat saya, untuk saya dalam pelayanan, dalam saya kehidupan saya. Oh, kita bisa melakukan semuanya. Tapi jangan sampai Matius 7 ini. Pada waktu itulah coba lihat ayat 21 sampai dengan 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya ulang lagi nih. Balik dulu, belum. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang apa? Yang apa? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Next. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada akhirnya banyak orang bilang, saya pergi gereja Tuhan, saya melayani kalau ibadah ada 10 saya melayani. Saya nggak pernah bolos. Tapi kehidupannya tidak melakukan kehendak Bapa. Firman Tuhan bilang, enyahlah engkau hai orang membuat kejahatan. Saya mau pesan ini kita cukup sampai di sini. Saudara renungkan ini kebenaran firman Tuhan ini. Siap sedia dalam kehidupanmu. Tuhan akan datang. Sudah pasti. Saudara lihat. Saudara, ini yang saya mau buat saudara ingat. Orang yang sadar, orang yang awas, itu orang yang bisa baca situasi. Betul enggak? Setuju enggak? Setuju enggak? Orang bisa baca situasi. Dan saya percaya Tuhan buat orang-orang yang mengasihi dia, orang-orang yang siap sedia, Tuhan akan mampukan dia untuk bisa membaca situasi dan keadaan. Betul enggak? Dari mana bisa baca situasi dan keadaan? Dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan tulis tentang akhir zaman? Bangsa bangkit melawan bangsa, gempa bumi di mana-mana. Sudahkah ini terjadi semuanya? Sudah belum? Belum. Semua sudah terjadi. Kita lagi tunggu kapan? Kita lagi tunggu. Hari ini, kalau saudara baca berita, lagi mau damai nih kan? Mau coba damai antara Israel dan Palestina. Betul tidak? Seakan-akan damai. Tapi belum. Itu awal dari semuanya. Itu awal dari semua tantangan yang akan kita hadapi. Karena janji Tuhan ya dan amin. Dia datang bukan datang, oh Tuhan datang, semua bakal baik-baik. Enggak, semua bakal hancur berantakan. Tapi dia datang jadi raja. Dan dia akan mendirikan kerajaan yang tidak tergoyahkan. Dan dia akan memerintah bersama-sama orang-orang yang didapatinya setia sampai dengan akhir. Dunia ini akan berlalu. Jadi kalau saudara hari ini sampai masih ikut dunia, semuanya sia-sia. Balik lagi, hatimu, biarlah hatimu terpaut untuk rindu dan haus akan kedatangan Kristus. Bukan hanya rindu dan haus menunggu, tapi saudara mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Kemarin kalau saudara ada baca berita di Nigeria gereja nggak ada lagi. Saya lupa di Afrika di mana. Ada orang nggak mau gereja lagi, mereka pergi ke hutan, mereka menanti kedatangan Tuhan Yesus. Tapi mereka salah jadwal. Nggak ada yang pernah tahu Yesus datang kapan. Tapi hari ini, kapanpun dia datang, dimanapun hari ini, kalau saudara masih jauh dari pertobatan, bertobatlah, siaplah sedia, hiduplah taatlah, hidup dalam kekudusan, hiduplah melayani Kristus dalam kasih, hiduplah dalam pengharapan. Supaya ketika kita semua, saya rindu semua jemaat Rock Jayapura, kita didapati sebagai hamba yang setia, yang melakukan kehendaknya untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Ajar kami Bapa untuk terus hidup dalam kesiapsediaan dalam kehidupan kami. Untuk menantikan kedatangan Sang Raja yang hidup,
Sang Raja yang agung, Sang Raja yang besar, Sang Raja yang memerintah surga dan bumi. Kerinduan kami Tuhan, biarlah setiap kami dipenuhi dengan Roh Kudus, dimampukan dengan Roh Kudus. Kami dikuatkan dengan firman Tuhan, sehingga kami didapati sebagai hamba yang setia, yang selalu melakukan kebenaran firman-Mu, yang selalu melakukan kehendak. Kami bukan melakukan dengan pemikiran kehendak kami, tetapi kehendak Kristus yang selalu menjadi landasan dalam kehidupan kami. Roh Kudus terangi setiap kami, setiap pribadi, tuntun setiap kami, supaya kami punya kesiapan, supaya kami terus melatih diri kami, terus menerus, seperti seorang prajurit yang selalu siap sedia untuk menantikan kedatangan Sang Raja. Kami terbatas Tuhan, tapi kami minta Roh-Mu memampukan kami. Tuhan tuntun setiap kami, Tuhan mampukan setiap kami. Tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau yang memampukan kami, karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan perjamuan. Adakah yang belum dapat anggur perjamuan? Boleh angkat tangan. Oh, di belakang 2. Saya juga ternyata. Sekali lagi saya mau ingatin, saya akan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan. Perjamuan kudus bukanlah sebuah seremonial semata, tapi ini sebuah sakramen kudus yang menggambarkan Kristus, tubuh Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib. Itu sebabnya saya mau saudara memakannya dan menghormatinya cara untuk memakannya. Karena ketika saudara makan dengan sungguh-sungguh, saudara akan disembuhkan, saudara akan dipulihkan. Disembuhkan mungkin bisa secara fisik, haleluya. Tapi kadang-kadang mungkin enggak secara fisik, tapi secara spiritual engkau disembuhkan. Yang hadapin beban berat, engkau akan dilegakan dengan kekuatan daripada Tuhan. Tapi bagaimana cara engkau mau makan menentukan semua itu terjadi. Karena firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Ini firman Tuhan. Ini bukan sebuah statement yang dikeluarkan oleh saya, tapi firman Tuhan tulis. Bagaimana cara saudara melakukan ini? Sebelum saudara makan dan minum, saya mau saudara tunduk kepala saudara. Cek hati saudara. Apakah masih ada ganjalan dalam hatimu? Kalau masih ada, minta ampun sama Tuhan. Layakkan saudara supaya saudara bisa makan roti dan anggur ini dengan cara yang benar. Tuhan ampuni setiap kami pribadi di tempat ini. Layakkan kami untuk memakan roti dan meminum anggur, supaya kami menjadi satu dengan tubuh Kristus. Dan kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami menjadi pribadi yang kudus, yang memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat, saya undang bagi berdiri. Angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dalam nama Yesus. Mari sembah Dia. Oh haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Kalau hari ini di tempat ini ada yang mengalami kesakitan, ada mengalami penyakit dalam hidupnya, Tuhan mau menyembuhkan engkau. Tuhan mau menyembuhkan engkau. Tuhan mau engkau belajar untuk percaya imanmu ya dan amin. Kalau hari ini Anda datang di tempat ini, saudara mengalami sakit, taruh tangan saudara di tempat yang mengalami sakit. Percaya bahwa dengan iman Yesus yang mati dari atas kayu salib, darahnya telah dicurahkan, telah menyembuhkan kehidupan saudara. Labasikihana ose mahatahasai, ena masihana mahasara, ena mahasi ena hude isi, ia labasana mahasa, tikiara masikiana noho masina maya, ena harasi ausaba, tikiara hosina hekehana ausina, suna mahihara pasira, ena mahayara sokia. Di dalam nama yang agung, nama yang besar, nama yang berkuasa, hamba berdoa yang sakit telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Hari ini biru-biru Tuhan menyembuhkan engkau. Dengan iman percayamu engkau telah sembuh. Engkau akan menjadi saksi buat Kristus. Bahwa nama Tuhan dipermuliakan karena engkau sembuh. Bukan karena hebatmu, tapi karena Yesus yang menjadi Raja dalam kehidupanmu. Dialah kesembuhan bercerita tentang kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Dan Tuhan terus mengasihimu. Dan setiap pribadi di tempat ini, Tuhan mengenal engkau dalam bebanmu. Apapun bebanmu hari ini Tuhan telah tanggalkan. Dia telah pikul buat saudara. Bebanmu ringan. Tapi Tuhan minta engkau percaya sama dia. Tuhan minta engkau beriman penuh sama dia. Tuhan minta engkau percaya. Jangan berpaling ke tempat yang lain. Karena dia Allah yang hidup buat saudara. Tuhan mau percaya. Kesembuhan mujizat terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa dimenangkan dari apa yang mereka alami. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan atas kayu salib. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih dengan tubuh dan darah yang telah dicurahkan bagi setiap kami. Kami ada dan kami mau menjadi pribadi yang seperti Kristus. Yang mau berkorban, yang mau menyalibkan daging kami. Untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk menyambut kedatangan Sang Raja yang hidup. Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Untuk memerintah bersama-sama di kerajaan yang tidak tergoyahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Kita telah belajar tentang bagaimana kita harus siap sedia. Ya, kita tidak bisa memilih, mau tidak mau harus siap sedia. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita. Adakah di antara saudara yang belum menerima amplop persembahan? Kalau ada tolong lambaikan tangannya. Supaya bisa dilayani oleh para aser. Ada? Ada di sebelah sini Bapak, Ibu. Kalau sudah semuanya, ayo kita bangkit berdiri sekali lagi dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang begitu dahsyat. Kami percaya firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan tertanam dalam setiap hati kami, berbuah, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, memberkati keluarga, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Engkau memakai lebih lagi Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Inilah persembahan kami Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, memberkati usaha kami, memberkati keluarga kami. Kami memberikan dengan tulus hati Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami berikan Tuhan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu dalam gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bagai topan dunia, Tuhanlah
Adakah yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini pagi hari ini? Yang pertama datang di tempat ini tolong lambaikan tangannya. Oh, tidak ada. Oke Bapak Ibu, kalaupun ada dan tidak berani untuk angkat tangan, ya, selamat datang, selamat bergabung bersama kami di tempat ini. Jika Bapak Ibu belum punya tempat ibadah yang menetap, kami tetap mengundang saudara semua, Bapak Ibu, untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Itu aja, kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan multimedia. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently placed in your heart. Is shown I can't live without. Every mountain, every sea can never stray a bird in me, no matter the state of space and time. Keep us close and keep us dear, not just today, but every year. You were made to be a focus in my mind. But if you don't want my love, and if you want something more, say if you never wanna love, let me know. Youth Camp 2025. Ada dua tempat ibadah Minggu GBI Rock Jayapura, di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa II Entrop, dan di Rock Center Sentani Jalan Raya Hawaii Sentani. Semua ibadah dimulai jam 9 pagi. Di Rock Center Entrop dan Rock Center Sentani juga dilaksanakan ibadah anak Rocky dimulai jam 9 pagi. Setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa II Entrop ada ibadah pemuda Rock Gang. Live Wisely, tema ibadah Rock Woman hari Sabtu 11 Oktober 2025 di Rock Center Entrop. Ibadahnya dimulai jam 10 pagi. Buat para wanita, jangan sampai melewatkan ibadah ini. Pastor Gunawan Handoyon akan hadir dalam ibadah Rockman hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 jam 6 sore di Hotel and Cafe New Season Entrop. Buat kaum pria, pastikan untuk tidak melewatkan ibadah ini. Sudahkah Anda berkomunitas? Mari bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Informasi lengkap bisa didapatkan di booth Komsel dan bisa juga telepon atau WhatsApp di Hotline Rock Jayapura di nomor WhatsApp yang tertera. Memberikan persembahan selain melalui amplop yang disediakan, bisa juga dengan scan kris yang ada di layar atau di atas kotak persembahan dengan menggunakan semua aplikasi. Beberapa nomor rekening BCA juga sudah disediakan untuk mempermudah Anda memberikan persembahan. Media sosial Rock Jayapura bisa Anda akses untuk mendapatkan informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja. Selain itu bisa juga melalui telepon atau WhatsApp ke nomor hotline Rock Jayapura yang tertera. Happy Sunday and God bless you. Oke, Bapak Ibu, kita sudah dengar pengumuman tadi. Saya akan menyampaikan kembali. Tanggal 11 kita ada ibadah Rock Woman di tempat ini jam 10 pagi. Jadi bagi para kaum wanita bisa bergabung untuk beribadah bersama di tempat ini jam 10 pagi. Dan untuk para pria juga tidak kalah penting juga, kita juga ada
fellowship bersama yang akan diadakan tanggal 18 di tempatnya di Hotel New Season ya. Bagi bapak-bapak yang kepingin rindu untuk mau bergabung tapi tidak tahu caranya, nanti bisa menghubungin bapak yang paling ganteng. Ini bapak ketua kita, Bapak Om Effendi. Silakan berdiri Om Effendi. Ya, ini adalah ketua Rockman kita. Jadi bagi bapak-bapak yang kepingin tahu seperti apa Rockman itu, kenapa sih harus ada komunitas Rockman di gereja ini, bukankah kita sudah ada komsel? Jadi bapak-bapak bisa langsung tanya ke beliau. Jadi itu aja Bapak Ibu. Bagi jemaat yang belum berkomsel dan ingin bergabung dalam komsel, saudara bisa menghubungin booth di komsel di belakang. Itu ada para pria-pria ganteng dan juga nona-nona yang paling cantik-cantik di gereja ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara bisa langsung menghubungi mereka di belakang. Itu saja yang mungkin bisa jadi pengumuman di pagi hari ini. Ada satu lagi, ini nanti saya akan diteror kalau aku tidak menyampaikan. Ada komunitas badminton yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 6 sore. Jadi bagi saudara-saudara, bapak ibu yang kepengen perutnya langsing gitu ya, kepengen sehat ya, bisa bergabung dengan saudara-saudara, saudari yang dalam grup badminton yang diadakan setiap hari Minggu jam 6 sore. Jadi saudara bisa menghubungin Bapak Ronald atau Bapak Marcel yang ada di belakang sana. Oke Bapak Ibu, amin. Itu aja yang mungkin jadi pengumuman di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya ajak kita untuk bisa bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami lakukan hari ini atas kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu semata Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap pelayanan yang telah kami kerjakan dari hari ini, pada hari ini, seluruh yang melayani, bahkan seluruh jemaat yang hadir Tuhan, kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan kami dimampukan untuk bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Kami satu hati Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan menempatkan para pemimpin di tempat yang tepat dan mereka memimpin dengan roh takut akan Tuhan. Mereka bukan bertindak dengan keputusan mereka, tapi keputusan yang datang daripada Tuhan, hikmat datang daripada Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang membawa damai, bangsa yang didapati sebagai bangsa yang penuh dengan sukacita, bahkan damai sejahtera adalah bangsa ini. Kami berdoa seluruh pemimpin dan jajarannya dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan roh takut akan Tuhan. Begitu juga dengan tanah Papua, provinsi Papua, kami sudah memiliki pemimpin yang baru Tuhan. Kami berdoa biarlah roh takut akan Tuhan pun turun atas para pemimpin sehingga mereka memimpin dengan
roh takut akan Tuhan. Mereka memimpin bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi kepentingan Tuhan untuk terjadi di tanah Papua ini Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami ucapkan damai sejahtera, keamanan untuk tanah ini, untuk kota Jayapura Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aman, perlindungan Tuhan nyata. Seluruh aparat yang bertugas menjaga keamanan, mereka bisa bertugas dengan baik untuk memberikan keamanan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera untuk kota ini Tuhan. Seluruh umatmu, seluruh umatmu yang hadir di tempat ini Tuhan, mereka pun yang bekerja, mereka bisa bekerja dengan damai sejahtera, mereka bekerja dengan sukacita, mereka diberkati buah tangan mereka, apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil, apa yang mereka lakukan mempermuliakan nama Tuhan, apa yang mereka lakukan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga setiap hari kehidupan mereka, mereka hidup dalam kekudusan dan mereka didapati sebagai orang-orang yang setia dan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai kami, Tuhan telah memulihkan kehidupan kami, Tuhan telah menjaga kami. Dan kami percaya kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan penjagaan daripada Tuhan, kami pulang dengan sukacita, dan kami bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan kemanapun, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, kami mau pulang dengan damai sejahtera dan sukacita, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergilah, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Jadilah saksi-saksi Kristus. Tinggikan nama Kristus. Dialah Raja segala raja dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.